Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oh, ini ada kasus dari salah seorang sahabat, sobat Ahad. Katanya saya tinggal di kosan bareng teman. Teman saya punya penyakit kelamin berupa sifilis dan yang satunya lagi punya jamur. Apakah kedua penyakit tersebut dapat menular? Dipilih satu lagi apa? Jamur, Bu. Jamur. Oh, oke. Ya, apakah Jamur dapat bukan menular? penyakit kelamin ya. Jamur itu bukan penyakit kelamin, bukan. Nah, bukan karena zina. Kalau sifilis bisa karena zina. Kalau udah dewasa, tapi bisa aja sifilis kongenital. Jadi ditularkan dari ibunya mungkin dapat dari bapaknya, ya. Itu baru, ya. Tapi tidak kalau penyakit jamur itu bukan penyakit, itu infeksi jamur ya karena lembab, ya. Terus tadi ada sifilis, terus pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apakah bisa menular? Karena mungkin ini khawatir mungkin ya, sobat Ahad, ini takut tertular juga. Ya, jadi untuk penyakit jamur kulit itu yang sampai kayak pulau-pulau. Nah, ini banyak sekali di Papua ya karena mereka tidak mandi ya. Itu kayak kemarin saya angkatan kami itu pergi ke sana, itu benar-benar kayak pulau-pulau gitulah, kayak bermotif gitu. Namanya Timbrikata, itu hanya ada di Papua karena mereka tidak mandi, nggak ada air bersih soalnya. Itu percuma dikasih obat juga disembuh karena nggak mandi lagi gitu lagi ya kan ya. Harus dilakukan adalah bikin air bersih, itu dia. Dan untuk yang penderita kalau di Indonesia di Jakarta atau di daerah di Jawa yang udah ada air segala macam, terjadinya itu karena lembab. Dan banyak nih sekarang Ikhwan karena males ganti celana. Nah, di kos-kosan atau apa ya kan, nyucinya males ya gitu. Terus lembab. Pakai celananya juga kalau bisa, kalau orang yang penderita itu jangan jeans karena tidak bernafas. Ya. Pakai celana yang longgar. Celana dalamnya jangan yang stretch, bahannya nggak boleh stretch seperti ini nih, stretch nggak boleh ya nih. Nggak boleh ya. Celana dalamnya dari katun ya, merek GT Men misalnya, yang katun kan ada yang stretch juga tuh. Ikhwan, tolong Ikhwan, supaya bisa bernafas ya. Dan ganti ya sehari 2 kali Ikhwan ya. Kalau yang gampang jamuran itu. Dan itu bisa menular kalau menempel kulit dengan kulit, oke? Bisa juga dapat dari kucing. Kucingnya yang pernah dimandiin. Tapi ini nggak ada kucing juga ada kalau emang dia berkeringat tadi ya dan berbakat gampang kena jamur, itu bisa. Menularnya hanya tempel kulit dan kulit. Dan ini kejadian sama siapa nanti? Istrinya bisa ketularan. Dan dia bisa diobati tuntas. Ya. Dulu suami saya waktu dipanggil wajib militer, latihan militer 4 bulan, itu setiap hari pakai boot 1 sampai di ini. Terus berendam di sungai. Itu suami saya tuh kena jamur 2 kakinya berbentuk boot. Obatnya generik loh, obatnya 2 bulan. Nanti berobat aja ke dokter spesialis kulit, bisa pakai BPJS ya. Obatnya generik kok, bisa minum 2 bulan. Tapi udah ada kukunya yang rusak 1, nggak bisa kembali. Tapi yang lain nggak ada sama sekali bekasnya. Dan tidak kambuh lagi karena nggak pernah pakai boot yang terus-menerus. Tetap pakai boot selama 30 tahun suami saya kan pakai boot. Sepatunya ya kan, pakai sepatu tentara ya. Tapi kan nggak lama. Kalau terlanjur lama kita punya 2. Jadi saya yang nyediain sepatunya. Saya angin-anginin, dijemur di matahari supaya punya 2. Hari ini pakai nomor 1, besoknya pakai sepatu nomor 2, sama persis ya. Nah, sama juga nanti Iwan, kalau misalnya emang gampang jamuran kakinya nih ya, yang kayak gitu tadi tuh, di kaki tapi karena lembab, itu biasanya sepatu kesenangannya itu aja yang dipakai, udah belel-belel, enak soalnya gitu. Jadi, kayak suami saya sukanya yang warna hitam kayak gitu ya. Kalau bisa bahan kain kalau gampang jamur, Ikhwan. Ya, yang banyak kena tuh Ikhwan, karena Ikhwan ini banyak keringat, lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan juga ada banyak keringat, tapi lebih kebersihannya biasanya lebih rajin mandi perempuan. Baik, Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan katanya, apa dampak dari kualitas sperma yang buruk dikarenakan pola hidup yang tidak sehat? Dampaknya, jadi kualitas sperma yang buruk ya jadi anaknya jadi jelek dong, atau jadi sulit hamil istrinya, atau kualitas anaknya nanti buruk.
Makanya benar-benar dijaga sekarang. Termasuk begadang, itu sangat jelek kualitas sperma karena begadang. Please, Rasulullah tidur ba'da isya, bangun sepertiga malam. Kenapa? Nanti kalau ada Aiwan sini yang punya asrama pesantren misalnya, udah pakai akreditasi, tolong dong semuanya tidur ba'da isya. Bangun sepertiga malam, matikan semua internet ya. Kemudian dimatikan lampu semuanya, tidur ya, kalau perlu dikasih semuanya teh pala ya kan, kalau perlu bikin di situ kebun pala di situ sekalian ya. Nah, tuh dah bangun sepertiga malam dan seger-seger semua, dan tingginya nanti tinggi sekali semuanya. Kalau begadang tuh bisa jadi kurang tinggi satu sama tadi ya. Oke. Baik, ke pertanyaan nomor 10 nih, Dok. Sebelum menikah, perlukah membahas hal-hal mengenai seks dengan calon pasangan? Jika iya, sampai batas mana? Apakah perlukah membahas hal-hal mengenai seks dengan calon pasangan? Jika iya, sampai batas mana? Mengenai apa? Mengenai seks. Oh, kayaknya enggak deh. Kayaknya yang KKB aja dulu ya. Kalau sudah menikah baru ya kan, KB nanti yang penting tadi kita mau KB-nya bagaimana segala macam ya. Begitu sudah menikah tadi dibahas apakah boleh tadi yang tadi apa misalnya oral atau apa, termasuk yang kita menganut yang mana, itu dibicarakan setelah menikah, termasuk semuanya ya, bicarakan aja nggak apa-apa. Tapi itu sudah menikah dong. Kan pada waktu ta'aruf segala macam kan belum tentu jadi loh, ayo. Iya. Nah, mau nggak jadi gimana? Ya, tidak terlalu terbuka. Tapi kan juga boleh, misalnya nggak suka KDRT, itu boleh, awatnya boleh. Terus Iwannya bilang saya nggak mau dicerewetin ya, kayak boleh. Saya trauma sama ibu saya gitu. Boleh bilang. Nanti maunya gimana, itu boleh. Kalau yang gitu-gitu ya itu kan buat untuk ini ya. Nanti kalau yang sangat muda udah nikah, bisa dibicarakan baik-baik ya, bisa dirundingkan semua, karena tadi kita ini tujuannya sama, kita bikin jadi satu kendaraan yang akan bersama-sama ya ke ini. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bila ingin melakukan rangkaian tes dan vaksinasi pranikah seperti yang tercantum di dalam slide materi pekan lalu, kemanakah kita harus mencari informasi? Apakah ada dokter spesialis atau lab tertentu? Sekarang sih kalau di DKI itu ada, udah di setiap puskesmas, tapi DKI. Nah, coba deh di daerah bagaimana. Berarti ya, coba ke puskesmasnya dulu ini. Puskesmas yang besar ya, kecamatan. Udah ada kok, ya. Rata-rata udah ada. Itu Mas apa? Makanan kucing. Ya, Taruh dulu maaf ya, ini datang makanan kucing. Karena kita beli online, sekarang nggak keluar rumah. Iya, siap. Jadi boleh gitu, nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi kayak apa? Ini suami tetap olahraga jalan ya, pakai masker, tetap lari ya, tetap. Jadi tolong Iwan ya, olahraga deh paling oke. Jadi tetap sehat. Olahraga itu penting, rutin, tapi jangan sebulan rajin, sebulan kagak. Yang perempuan juga sama ya, jalan kaki aja 30 menit per hari ya, cukup. 3 kali seminggu, 4 kali seminggu juga cukup. Kalau mau tiap hari lebih baik kena matahari ya, supaya vitamin D-nya. Jadi gitu. Ya. Nah, selanjutnya berarti untuk pertanyaan tadi boleh dicari ke puskesmas terdekat yang besar ya. Nah, terus kalau emang ada masalah gini, misalnya gini, ternyata kita ada keluarga kita yang TBC atau ada ibunya kanker, nah misalnya ya, kemudian tantenya kanker, terus nenek kanker, ya. Nah, atau misalnya ibunya penderita lupus kayak saya, kemudian tante saya lupus, sepupu saya lupus, banyak yang lupus. Waktu itu mau nikah ya, saya periksa waktu itu masih negatif. Gue udah bilang bahwa saya ada lupus loh, ada kemungkinan begitu tua saya lupus. Bener, 3 tahun yang lalu lupus saya muncul lupusnya. Dia udah tua baru muncul. Tapi itu udah dibilangin, waktu itu diperiksa negatif masih. Udah mau menikah gitu. Ada yang TBC,
Nah, itu kita harus ronsen foto. Tapi kalau nggak ada orang TBC, semuanya sehat, nggak usah yang ronsen segala macam. Yang penting buat Iwan dan Ahwat, dua-duanya harus sifilis sama HIV. Kita nggak pernah berzina, tetap jadi ada bukti benar-benar. Ya, kan? Insya Allah sih nggak negatif hasilnya ya. Kalau misalnya positif, PDRA-nya positif, tapi nggak sesuai ini, langsung konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Misalnya, kok ini PDRA-nya positif, PPH-nya negatif gitu. Banyak sekali orang yang nggak jadi ke mana TKI karena dia seperempat tuh nggak positif, bisa karena penyakit lain gitu loh. Padahal dia bukan sipilis. Nah, tadi sipilis nggak bisa menular ya melalui apapun ya. Kulit. Nempel kulit sama kulit enggak. Yang bisa hubungan seks, baik lewat alat kelamin maupun lewat mulut, apalagi lewat dubur, paling menular ya. Itu. Jadi nggak tenang aja kalau penderita sipilis. Saya bertahun-tahun udah mereka semua, bahkan megang. Nah, tapi kan pakai sarung tangan, nggak melakukan hubungan seks. Jadi gitu ya. Baik. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah ada aktivitas harian yang bisa memengaruhi keutuhan selaput darah, seperti naik motor atau memakai menscap? Dan apakah selaput darah secara medis itu penting atau memang hanya pandangan sosial saja? Selaput perawan itu dibuat Allah adalah untuk melindungi supaya kita ini perempuan itu organ-organnya, tempat bayi tidur nanti itu sehat gitu loh, kayak segel ya kan. Itu aja sebenarnya. Laki-laki nggak ada segelnya. Kenapa? Karena mereka tidak ada bayi di dalam perutnya nanti, benar kan? Iya. Itu fungsinya selaput perawan sebenarnya. Jadi makanya tetap dijaga supaya tidak yang bisa pecahin itu cuma suaminya. Tapi Iwan, tolong ya Iwan, kalau seorang Ahwat ini benar-benar dia perawan, bisa jadi pada bukan malam pertama, hubungan suami istri pertama. Saya nggak harus malam pertama ya, itu, ya kan? Itu bisa jadi tidak berdarah karena pembuluh darahnya itu sedikit gitu loh, bisa terjadi. Bukan berarti dia nggak perawan gitu loh. Dan pecahnya selaput darah itu sangat sulit karena dia tertutup oleh kelamin luar dan kelamin dalam. Bibir kelamin perempuan itu ada 2 lapis, yang di luar dan di dalam ya. Dan itu tertutup sangat rapat kalau belum pernah ada yang masuk ke dalamnya. Ini kayak ini ya, ini selaput perawan kayak gini. Saya tidak minum minuman kemasan. Kami begitu menikah udah perjanjian sama suami tidak ada air kemasan. Jadi kami pakai filter air. Jadi langsung dari keran itu ada filternya, ya. Jadi kami juga gitu. Nggak ada minuman kemasan, semua pakai botol sendiri. Ini kan kalau lagi ceramah saya dikasih ya, dia dibilang jangan lagi ya, selalu di mana-mana saya gitu. Ini saya ambil untuk contoh inilah seperti ini selaput perawan. Tapi ada lubangnya ya, nggak kayak gini. Kenapa? Supaya di sini nih airnya jadi sehat gitu loh, nggak tercemar. Ada selaput perawan. Beda sama laki-laki, nggak akan ada bayinya di dalam gitu loh. Jadi dia nggak ada selaput perjaka. Tapi bisa diketahui dari pemeriksaan darah dengan biasanya klamidia ya. Kalau udah pernah berhubungan seks itu baik lewat mulut maupun mana-mana itu biasanya ada klamidianya. Jadi harusnya seorang perjaka klamidianya negatif, pernah dicelup berarti ke lubang manusia ya. Atau lubang, kemarin kita dampingi seorang laki-laki pemuda yang hobinya nyodomi itu kambing sampai mati, kambing, ayam juga ada. Kelainan jiwa itu mah. Perlu di sahabat mah macam-macam urusan. Ngeri-ngeri ya, Bu. Jadi tuh ya, jangan lupa ya. Kita juga ada yang seorang anak perempuan, karena ibu bapaknya nggak pernah ada di rumah, dia sama kakaknya nonton film-film dengan hewan ya. Terus dia ngintip-ngintip, kakaknya udah dewasa mahasiswa, dianya baru umur 10 tahun. Datang ke saya waktu itu dengan, kok aneh ya, ini hukumannya aneh banget. Ternyata apa? Itu saya di RCM, pas lagi di RCM, masih di RCM. Ternyata dia ini berhubungan seks dengan anjingnya yang besar. Niru yang film ditonton kakaknya. Anak 10 tahun, perempuan. Itulah penting sekali orang tua ya. Oke?
Perawan itu nggak akan gampang pecah gitu aja. Jadi naik sepeda berdarah-darah, saya ulang, nggak akan pecah selaput perawannya kecuali setangnya. Maka selalu gitu, Dok kalau gitu aku udah nggak perawan soalnya pacarku masukin jarinya ke vaginaku. Terus kemarin ada lagi kasus, dia udah pernah berhubungan seks, dia udah taubat, dia udah nggak gini, tapi nggak pakai jilbab ya. Terus dia ini yang saya, Dok gimana dong aku? Aku sih pengen jahit lagi itu selaput perawanku. Gitu, aku nggak bilang sama pacarku bahwa aku udah nggak perawan. Gitu. Mau dijahit. Sekarang bisa jahit selaput perawan ya. Tapi kalau buat saya itu membohongi dong, bener nggak? Iya, iya Dok. Kayak yang tadinya bekas perek tuh pas tobat, terus ada yang ngelamar, tuh dia bilang, saya bilang nggak, saya dulu bekas perek pernah kena penyakit gini. Gak usah, kan udah, gak usah sebut apapun. Tahu nggak? Malam pertamanya berdarah, mama. Pertama kali hubungan suami istrinya berdarah-darah. Darahnya dari dinding vaginanya kayaknya, bukan dari selaput perawannya. Ya. Jadi yang tahu kita ini masih perawannya pernah vaginanya pernah kemasukan atau enggak oleh laki-laki itu adalah diri kita sendiri dan Allah. Betul nggak? Iya. Ya. Berarti Dan Iwan juga bismillah Iwan. Nah, pokoknya udah jelas ya, kayak tadi adik saya yang tadinya begitu tobat nasuha, sekarang dapat jodohnya Hafizoh, anak-anaknya 8 soleh semua. Ya, karena dia tobat nasuha, nggak masalah, yang penting kita tobat. Si ada sebelum awal lepas dari leher, tobat. Apa? Setiap orang punya kesalahan. Bisa, insya Allah. Ya. Tapi kalau terus berarti ya, Bu? Tapi kan kalau saya itu agak-agak dimasukin gitu kan. Kalau memilih untuk masih gadis enggak. Dan saya juga kalau memilih kalau menstrual cup buat yang ibu-ibu yang udah menikah juga enggak, karena dia cup. Cup itu kan nanti isinya gini tuh, kayak ada isi darah ini. Kalau darahnya lama 1-2 jam saya nggak berkembang biak itu. Kalau misalnya balut wanita yang dari kain kan dia keserap, nggak ada tumpukan cairan di situ, bener nggak? Iya. Nah, gampang diganti juga, langsung ganti langsung nggak usah dicuci dulu, masukin ke plastik yang bisa didaur ulang ya kan. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi kita selanjutnya Bu. Ini ada seorang kisah dari 12 juga nggak apa-apa loh. Oh ya. Baik Ibu. Ini ada pertanyaan dari seorang guru PAUD Bu, katanya, apa yang dapat saya lakukan kepada anak didik dan kepada anak saya nantinya agar terhindar dari perilaku bebas, LGBT dan perbuatan keji lainnya. Nah, itu pakai buku dari Diar ya. Bagaimana cara kita mengenal, ya saya turun lagi deh ya. Dibolak-balik Ibu. Nggak apa-apa. Karena ini penting banget. Itu bukunya Diar itu keren banget. Nanti saya kasih juga nomor teleponnya Kak Firdaus ya, buat semua Iwan Ahwat ya. Nanti jadi bisa bicara dengan anak usia sekian apa. Siapa aja yang boleh megang kita, siapa aja keluarga kita, itu ada posternya, keren banget deh pokoknya. Saya sih salut deh. Itu mereka bikin begitu, tapi kok kurang ngetop ya. Saya sampai bingung, kenapa kok nggak ngetop? Terpublikasi. Ya, sambil pertanyaan berikut kali sambil saya buka ini. Oke. Pertanyaan berikutnya, dokter, setahu saya resus darah orang beda ras juga berbeda. Apakah itu? Resus darah orang yang berbeda ras juga berbeda? Apakah hukumnya mutlak bila mengandung anak dari orang dengan beda resus darah, maka akan keguguran terus? Bila iya, apakah kita harus membatalkan pernikahan tersebut atau ada solusi lain sebelum pernikahan? Ya, nah resus itu memang kadang-kadang jarang sekali kalau di Indonesia itu resus negatif itu jarang, tapi ada. Dan nggak tergantung suku bangsa, wallahu alam, itu nggak tahu, emang resus itu beda-beda. Kalau memang ternyata resusnya beda, makanya ini penting banget pemeriksaan pranikah. Ya. Itu emang misalnya suami kita resusnya negatif, kita positif, ya kan? Ketika terjadi anaknya ternyata ngikut suami resus negatif, ditolak sama badan kita yang positif. Tapi kalau emang iya udah cocok semuanya, berarti kalau emang iya udah tetap mau sama yang itu, berarti kita konsultasi lengkap dengan dokter spesialis kebidanan langsung. Ya.
Bisa sekarang dicegah atau apa, bisa. Bisa juga loh, ternyata anaknya sama kita, bisa. Suami resus negatif, kita resus positif. Anaknya resus positif, bisa. Dan itu ada antisipasinya. Siapa ahlinya? Dokter kebidanan. Begitu tahu misalnya calon kita negatif, bicarakan langsung dengan ini. Beda resus, kita bicarakan dengan tadi. Ya. Dengan dokter kandungan ya langsung. Pokoknya semuanya tanyakan pada ahlinya. Ini penting sekali. Tanyakan pada ahlinya. Ini sangat penting sebentar ya saya. Gitu ya. Mungkin untuk resus sudah terjawab ya. Ya, baik. Untuk resus tanyakan pada ahlinya dan dicek dari awal dan bisa dicegah. Bisa diantisipasi. Tapi kalau emang berat sekali nanti jadi repot apa-apa, keuangannya kurang atau bagaimana ya udah mungkin bukan jodoh ya kan. Nih. Jadi ini ada namanya kayak gini. Nah. Aku dan diriku berharga. Oke, dia ada tahapannya. Jadi untuk PAUD segala macam ya. Nih. Nih, aku siap jadi diriku. Ya kan? Nah, ada nih. Jadi macam-macam nih tahapannya tuh ada ya. Nah, itu keren banget. Jadi ada kayak poster gini ya. Nah, di dalamnya ada poster. Mengenal lingkungan sekitar, yang mana yang boleh megang kita atau apa ya. Keren kan? Ini buat PAUD nih. Ayo, guru PAUD harus punya nih bukunya. Nah, dari Ibu Elirisma, nanti saya share juga, tolong diingetin saya. Nomor teleponnya Kak Firdaus gitu ya, psikolog ya beliau ya. Nah, saya sering jadi pembicara berdua nih. Nih, silahkan itunya alamatnya. Nih, boleh nih. Sahabat Diar. Sahabat Diar. Instagramnya @sahabatdiar. Facebooknya Sahabat Diar, diarnya besar. Kalau Instagramnya Sahabat Diar kecil-kecil @sahabatdiar ya. Ini saya aneh banget kok kayak gini bagusnya kok nggak populer gitu loh. Ya kan? Di sini ada ya misalnya si ini baru pulang, ada cerita nih. Nih, ada termometer perasaan buat anak-anak. Kalau dapat hadiah, aduh keren banget. Masya Allah. Ya kan, Masya Allah. Ya kan. Tips untuk ayah bunda, berikan pengertian kepada anak-anak terkait apa itu perasaan, bagaimana ekspresikan perasaan dengan tepat. Keren ya? Ini semuanya kayaknya harus punya deh, bukan hanya guru PAUD. Calon ibu dan ayah harus punya semua, oke? Nanti saya kontak Kak Firdaus segera, kalau boleh jadi pembicara, mau? Oh, boleh banget Bu. Nanti kami masukkan ke list ini. Iya, nanti biar bicara deh. Ini saya masukkan salah satu beliau adalah beliau. Saya sering sekali sama beliau berdua. Jadi pembicara untuk kursus orang tua biasanya ya. Nah, saya ini tentang pendidikan anak berarti nih. Iya, segala umur bukan hanya nanti ya. Nih, Kak main yuk, ini boneka kesukaanku dan sangat berharga bagiku. Kak Gaga punya nggak sesuatu yang berharga? Aku juga punya ini sesuatu yang berharga. Kata guruku, perasaan dan tubuh kita sungguh berharga dibanding benda lain yang kita miliki. Jadi kita harus menjaga, tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Nah, guys ya. Emang ada ya bagian tubuh yang nggak boleh disentuh? Nah, ini nanti di mana aja ya yang nggak boleh disentuh, misalnya dada, kelamin ya. Kayak kelamin kalau saya selalu bilang kita ngomongnya kelamin itu nggak boleh disentuh, misalnya anak segini. Kenapa? Karena itu sama sama mata kamu. Kalau mata kamu diculek gimana? Itu bagian tubuh kita yang sangat berharga. Ini nggak boleh ya. Oh iya nggak enak Bu disentuh, sama ini juga nggak boleh ya. Oke. Nggak usah bilang itu nggak boleh. Itu daerah kelamin. Wah nggak bisa aja umurnya kan. Nah, ini cara-cara bicaranya ini keren banget. Nanti dipanggil ya. Mantep ya. Terusin ya. Ini Ahad Movement ya. Kita bangun ya. Oke. Baik. Ada lagi barangkali? Nggak ada suaranya. Halo. Halo. Suaranya dimatiin tuh. Mohon maaf Pak. Saking excitednya ya. Ternyata ada semua ya yang kita nggak tahu kan selama ini, benar nggak? Iya betul.
Terus Oke, saya ini selanjutnya saya ada. kan pernah bicara di gereja Katolik. Di sana kayak giniannya Oh, keren banget loh. Mereka tuh siap. Makanya benar-benar loh, mereka tuh siap. Gereja Katolik sama Protestan, saya pernah ke PGI juga tuh mereka tuh untuk keluarga tuh benar-benar loh. Dan disuruh banyak anak, hmm, ya anaknya dididik dengan benar. Mereka merebut semua yang ini yang bisa gitu loh. Jadi mereka ya hmm, gitu, kayak orang yang bersalah dirangkul. Yang kayak pasien saya bilang waktu itu yang jadi di waktu saya ngurusin 500 waria dan G di Ancol itu yang insaf beneran itu dari 5 orang ya, yang muslim pada balik. Karena waktu dia mau sholat di masjid dijauhin. Nah, nggak ya. ada yang ngerangkul. Sementara Stigma yang masyarakat berarti ya, Bu? iya, stigma. Sementara yang Hmm. itu datang setahun kemudian. Saya bilang, kamu jangan pergi ya dari tempat ibadah kamu ya. Jangan pergi dari keluargamu dan ini, saya bilang gitu. Udah, ini saya obatin dah. HIV nggak kena dia waktu itu masih. Sifilis segala Hmm. macamnya udah. Dia datang setahun hanya bilang, terima kasih dokter. Dokter benar, Hmm. katanya. Aku, tahu nggak, aku datang ke situ sama teman-teman gereja tuh, itu pada ngerangkul. Aku semua ngajak ngomong, aku dikasih kerjaan. Aku diberi cinta. Hmm. Nah, kan mereka prinsipnya kasih. Sebenarnya kasih itu kita loh. Iya, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Salah loh. Kenapa kalau kita kerjaannya ibu-ibu tuh kerjanya nakutin neraka sama orang sama anaknya. Yo. Jangan gitu ya. Neraka. Iya, Guru-guru juga gitu. Neraka terus. Ya. Kalau mereka iya. kasih. Ya. Ngeri. Jadi banyak sekali, mohon maaf ya. Hmm. Yang orang-orang tersesat itu di mereka rangkul. Udah, sana. Hmm. Karena kasih. Jadi kembali. Nah, tolong Hmm. ya ini kita ubah. Iya, benar. Sampai Mindset 12 masyarakat juga tahun perlu. jangan pernah nakutin anak ya tentang neraka sampai usia 12 tahun. Ya. Hmm. Oke, Udah itu boleh, udah baik. tahu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ini Ya. tentang kebersihan alat kelamin. Katanya bagaimana cara kita memotong rambut kemaluan? Apakah Ya. pakai gunting atau pisau, Ya. cukur atau wax? Bagaimana bila Ya. menggunakan alat-alat tersebut sering terluka atau khawatir menimbulkan luka yang membekas? Ya. Apakah boleh oleh tenaga profesional menggunakan alat laser IPL? Ya, ya, ya. Gini, jadi kalau kita yang hari-hari itu kan saya menganjurkan kalau buat kalau Rasulullah kan 40 hari sekali minimal dirapikan, ya kan? Hmm. Boleh dicabut atau apa, cabut waktu itu kan nggak ada alat cukur ya, jadi kita pokoknya dirapikan. Nah, kalau saya anjurkan buat akhwat hari pertama haid dipotong rambutnya. Jadi kalau saya anjurkan semua ya, buat ikhwan juga ya dipotong, karena itu daerah sensitif ya, sama seperti muka. Kulit daerah sensitif kita, daerah intim kita yang luar itu persis seperti wajah, bisa jerawatan, bisa bisulan ya. Nah, bisa terjadi iritasi lebih gampang dibanding bagian tubuh kita yang lain ya. Potong pendek ya, dulunya daerah intim potong ya dengan gunting ya. Guntingnya saya ada khusus di kamar mandi itu, jadi saya pakai dan suami itu potong. Kemudian kita pakai sabun wajah busanya. Kalau yang yang Ikhwannya mau pakai untuk yang cukur jenggot juga boleh, itu busa itu, tapi kita pakai sabun wajah aja yang halal ya, misalnya punya Wardah atau apa ya, nanti taruh di situ sabunnya, baru dicukur pakai cukuran yang buat perempuan tuh, ke arah tumbuhnya rambut, kalau mau cukur, ya. Atau kalau enggak dipotong pendek aja udah cukup, yang penting ya, nggak ada luka. Kalau gampang luka, kalau saya nggak usah dicukur. Cukur. Tapi dengan adanya tadi sabun wajah itu, kenapa sabun wajah pH-nya 5,5 sama dengan pH kulit. Kalau sabun-sabun antiseptik tuh pH-nya bisa 8 atau 9 ya. Nah, bisa kita. Karena ini sama wajah. Pokoknya khusus ini sama ini pakai sabun wajah. Kita lebih baru dicukur. Ikhwan juga gitu, Ikhwan. Ya sama. Jadi kalau mau dicukur itu 40 hari sekali sesuai hadis Rasul, atau setiap hari Jumat dirapikan. Boleh. Potong kuku kan Jumat. Sekalian aja rapiin situ, potong pendek. Kalau emang gampang luka, nggak usah dicukur. Kalau waxing, saya tidak setuju, karena itu dicabut. Kenapa? Karena ada lubang. Kenapa zaman Rasulullah suruh cabut? Zaman Rasulullah nggak ada namanya pewangi pakaian, nggak ada bahan-bahan kimia yang aneh-aneh, betul kan? Iya. Ya kalau kita kemarin ada yang di komunitas muslim lain, saya bicara juga masalah persiapan pernikahan yang kayak gini, detail seperti ini juga, bilang gitu. Tapi kita nggak bisa begitu dong dokter, kan disuruh cabut sama Rasul ya dicabut. Ntar dulu, kalau gitu kita harus naik onta dong, nggak boleh naik mobil. Ayo, nah, ya kan?
prinsipnya, dan itu kan juga akan tumbuh lagi kan, 40 hari sekali berarti berapa hari udah lebat lagi gitu. Bukan harus dicabut supaya ini, enggak. Maksudnya itu rapi, ya kan, bersih, kan kebersihan, yang penting. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya nggak setuju di waxing itu nyambut. Kalau ini Bu, laser IPL itu boleh, tapi dia akan permanen, ya itu nggak ada. Nah itu kalau itu harus tanya dulu sama suami, ya kan, dan mahal. Untuk apa uangnya? Gitu. 7 kali loh, 1 kali laser sekitar 1,5 juta, 10 juta, ya kan? Kan nggak perlu total, nggak bisa. Itu permanen biasanya kalau yang IPL, ya, permanen hilangnya. Buat apa? Juga tanyakan, jangan lupa pada suami nanti awat. Ya, maunya seperti apa? Apakah mau benar-benar bersih atau mau ada sedikit rambutnya? Karena seleranya seorang laki-laki berbeda. Tanyakan suami. Ya kalau udah terlanjur nggak bisa tumbuh lagi, suaminya maunya ada rambut sedikit, itu gimana dong? Nggak bisa pasang rambut palsu, mungkin apa? Bercanda. Ya, ini awkward, tapi harus dibahas. Karena nanti banyak banget. Ada yang sukanya, udah nggak apa-apa, saya potong pendek dikit ya, supaya kayak misterius misalnya. Iwannya bilang begitu. Ya nggak apa-apa, kita turutin aja. Kan kita kan menyenangkan di pandang suami, termasuk yang tadi, maunya apa, kan gitu. Sama juga tolong ngomong sama suami, saya nggak suka deh baunya kayak gini, Mas mandi dulu ya. Tolong dilakukan, Iwan. Kalau itu istrinya, pokoknya semua perempuan tuh nggak suka bau keringet ya. Males. Bau kayak apa gantengnya, baiknya kalau udah bau, males. Nggak nafsu. Jadi nggak siap nanti melayani suami ya. Lalu nih Bu, ada pertanyaan lanjutannya katanya. Apakah boleh bila menggunakan cara yang sama, misalnya dicukur atau pakai gunting, tapi dilakukan oleh mahram? Boleh dong. Sama suaminya? Boleh, itu kan terserah, itu kan permainan berdua. Itu nanti kalau jadi suami istri silahkan, selama tidak melanggar syariat, ya. Tadi kalau misalnya ada dua, terbagi dua, ada yang boleh oral, ada yang boleh enggak, kan gitu, ya kan? Ya kalau kita nggak boleh oral ya jangan oral. Tapi kalau boleh ya lakukan, nggak masalah. Tadi dengan syarat tadi, keputihan cairan dari vagina seorang perempuan nggak boleh masuk mulut karena najis. Cairan bening seorang laki-laki itu nggak boleh masuk mulut karena najis, itu haram, ya kan? Jadi lap basah dulu, lap kering, makanya siap. Nah, sperma boleh nggak? Boleh kalau mau. Tapi kita boleh menolak sebagai istri karena jijik, ya kan? Ada yang nggak jijik, ada yang jijik. Protein bagus. Protein makan ikan aja sama ini ya kan. Boleh kita menolak. Dan itu suami juga harus mengerti, nggak boleh maksa, nggak bisa karena ini nggak apa-apa. Ini tidak haram kan, boleh, bukan najis. Ntar dulu istrinya jijik. Kira-kira kalau gitu kita jadi zolim nggak sama istri, ya kan? Lelaki terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya, jangan salah. Gitu doang, emang kenapa kan? Apa-apa. Nggak mengurangi apapun kan? Ya kan? Kalau nggak boleh jangan dikerjakan. Kita nggak menganut yang ini nasnya, nggak boleh. Ada yang, ustazah saya ada 2 pendapat juga nih, ada yang boleh, ada nggak. Yang nggak boleh bilangnya gitu. Itu kan tempatnya baca Quran, ya kan? Cuman sekarang kan, oh ya, yang terbaru ya, ternyata odol sikat gigi itu, masya Allah, itu mematikan virus COVID ya. Makanya masya Allah, tahu nggak? Rasulullah tiap habis makan sikat gigi. Ya kan, berarti kita kan itu menggunakan siwak bukan ya kalau benar? Iya Rasulullah, tapi kan zaman itu belum ada odol. Sekarang ini odol. Siwak juga ternyata mungkin bahan-bahan di situ, bahan-bahan alamnya di situ mematikan juga mungkin virus-virus ya, karena. Tapi kalau sekarang kan odol ada, halal juga kan, udah nggak apa-apa kan. Mematikan. Mau siwak boleh, tapi jangan odol siwak karena banyak kalau itunya takutnya pada nggak cocok tuh campurannya, ya kan? Oh iya. Kalau mau siwak beneran dah, siwak aja. Tapi kalau cocok odol siwak boleh, tapi banyak yang nggak cocok nih, aneh. Bahan pencampurnya. Pasien saya banyak banget korbannya odol siwak. Karena nggak cocok gitu loh. Mungkin bisa masukan buat pabriknya, mungkin dibikin yang lebih lunak gitu, kayak enzim, ya kan? Udah halal juga ya. Enzim itu kan bahan pencampurnya dibikin yang nggak bikin membuat alergi. Sayang, karena itu isinya kan siwak, ya kan? Ya kalau paling aman ya siwak asli kalau mau siwak. Kalau saya sih odol biasa, karena saya sensitif sekali. Itu juga kita beli dari pabrik yang benar-benar produk Indonesia, yang nggak boleh juga yang mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Ngerti maksud saya kan? Iya, iya, Bu. Baik. Oh iya Iya, dong. Kemarin kita produk-produk yang negara yang melecehkan benar. Rasulullah kan kita kan blok, Iya, kan. Ya gitu sama. baik. Untuk pertanyaan yang tertulisnya, Bu, sudah habis nih. Tapi Ya, karena masih ada waktu, mungkin saya buka untuk dua pertanyaan silahkan. dulu deh. Dua Iwan pertanyaan kan? kan, Iwan nih suka jarang nanya nih. Nggak apa-apa Iwan, tenang aja, nggak apa-apa. Ada Ahwadnya juga nggak apa-apa Boleh. kok, ya. Nah, nanti kalau Kalau ada yang khusus Iwan juga boleh ya. Saya ini share sebentar didalemin lagi yang masalah segala macam tadi penis apa segala itu ya. Nanti saya akan dalemin lagi lebih itu mungkin sebentar kan yang lain udah. Sama Pak Iqbal yang penting. Ya. baik. Untuk Sobat Ahad mungkin yang mau bertanya boleh mengacungkan tangannya, raise hand di sini, atau boleh diketik di kolom chat, atau mungkin barangkali malu, boleh di chatnya ditujukan ke saya. Oh ini udah yang mengacungkan tangan oleh Umu Ara. Boleh Teh Umu Ara, silahkan dinyalakan mikrofonnya Udah dan menikah ya? disampaikan Oh iya, pertanyaannya. Ya. siang dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau bertanya sebenarnya tuh sebenarnya udah 55 Ya. tahun. Jadi harusnya kan udah mulai menopause ya dok ya. Ya. Tapi ini malah mensnya tuh malah 2 kali sebulan gitu, Ya. malah lebih sering dan banyak sekali gitu. Apakah itu normal ya dok? Ya. Terus mungkin terus sakit sih mensnya gitu. Apa perlu diperiksakan ke dokter atau gimana ya dok ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan kalau tadinya Afan, Umuara, tadinya beliau tiap bulan itu teratur. Ya, tiap bulan Kali teratur. sekali sebulan aja. Iya, udah 3 tahun ini sih jadinya jadi Baik. sebulan tuh 2 kali gitu. Malah lebih rajin daripada saya gitu. Iya, jadi itu adalah tanda-tanda menopause. Jadi orang mau menopause itu bisa jadi namanya kita sebut perimenopause atau premenopause. Menopause itu bisa aja loh umur 57 ya, sama 56. Tapi itu sebenarnya sangat jarang. Nah, yang kita khawatir adalah ada penyakit ini. Jadi tapi kalau premenopause bisa ya, misalnya umur 47 udah mulai kok mensnya jadi 3 kali sebulan dan banyak sekali, nah ini harus hati-hati. Kalau umur 47 berarti itu normal, biasanya habis itu akan berhenti pelan-pelan. Tapi kalau umur 55 masih seperti itu berarti khawatir ada miom, ya, itu. Atau ada penyakit apa karena usia bisa terjadi sesuatu, makanya segera. Kalau saya, begitu usia tua kemudian ada yang beda dari biasa, segera periksa ke dokter spesialis kebidanan dan kandungannya. Ahwat banyak. Begitu ya Umu Ara, mohon ibunya dibawa untuk berobat. Ya. Gitu ya dok ya. Pap smear, ada kenapa? Pap smear, pemeriksaan pap smear rutin nggak? Belum sih, soalnya kemarin sempat ibu saya masuk rumah sakit ya. Soalnya batuk kena penyakit batuk empedu. Tapi alhamdulillah udah beres. Masih bisa diobatin, maksudnya nggak perlu dioperasi. Nggak perlu dioperasi. Ya, itu urusan suami saya. Tapi apakah itu berpengaruh ke siklus mens gitu atau gimana gitu dok? Enggak, itu berbeda. Tapi berarti ada sesuatu nih di rahimnya, ya. Makanya atau hormonnya. Nah ini, yang kita khawatir segala sesuatu yang misalnya ternyata hormon perempuannya kok umur segitu harusnya udah nggak ada, berlebihan, itu bisa memicu kanker payudara, nauzubillah min dzalik gitu loh. Ya, makanya segera berobat supaya nanti diobati oleh ahlinya. Jangan lupa ahwat semua, saya ingatkan, Iwan juga tolong didengarkan. Begitu sudah menikah, kita setiap tahun harus pemeriksaan pap smear, usap rahim, ya, wajib gitu. Untuk mulut rahimnya diperiksa.
Ya, itu penting sekali. Mungkin ibu tidak pernah melakukan itu setiap tahun, jadi kita kontrol ke dokter kandungan atau ke bidan. Kalau normal boleh dengan bidan aja di puskesmas, gratis ya pemeriksaan E5 seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya pelayanan kesehatan di Indonesia ini udah keren banget dari dulu, dari zaman saya udah bagus sekali ya. Di Indonesia ini oke. Dan yang wajib kerja sarjana di daerah kan dokter wajib sekarang kan, dari dulu zaman saya. Seharusnya semua sarjana wajib kerja di daerah, bener kan? Kayak misalnya apalagi dari pertanian, peternakan, sama kelautan, perikanan itu wajib harusnya. Jadi kita maju, kehutanan juga iya. Kenapa cuma dokter dan paling di Indonesia paling maju loh di dunia untuk masalah kesehatan ini. Jadi penting sekali pemeriksaan IVA gratis atau pap smear. Tapi sekarang dengan ibu usia seperti ini dan gejala seperti itu ke dokter kandungan, nggak boleh ke bidan ya. Dianterin ya. Kalau perlu swasta dulu, swasta dulu kalau perlu, begitu iya minta, dokter ada praktek nggak di rumah sakit itu apa namanya dengan BPJS. Ini bisa ditanggung BPJS kalau ada apa-apa juga pengobatan gratis semua dengan BPJS. Siap, ya Afwan mohon semuanya punya BPJS ya. Mau gimana juga BPJS. Kalau saya punya BPJS dan dari dulu begitu saya menikah saya udah bisa menyisihkan sedikit uang. Saya ikut ini prudensial syariah yang gitu. Ya. Jadi tetap ada yang swastanya. Dari yang mulai cicilannya saya cuma bisa bayar 50.000 ingat waktu itu. Terus asuransi syariah juga semua dari anak. Jadi diputarnya di bisnis syariah, ya kan? Kita dapat keuntungannya bagi hasil. Nah, jangan lupa loh kita nih yang ngelola keuangan sih kita harus yang pintar nih ibu-ibu kelola keuangan. Jadi saya ingat sekali, masya Allah, waktu itu anak saya masuk SMP apa SMA itu, ya waktu itu ya. Ya anak saya dapat beasiswa di Melbourne, tapi kan pesawatnya harus beli sendiri. Itu saya ingat saya punya asuransi dari kecil dia cuma sedikit bayarnya. Jadi saya bisa belikan waktu itu karena ada asuransi tadi. Oke kan? Alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa asuransi kesehatan apalagi ya. Mamanya punya, ibunya punya, uminya punya ini nggak, Umuara? Punya BPJS? Ada BPJS, ada BPJS. Alhamdulillah, ya udah. Iya. Atau kalau enggak mau langsung, jadi minta pengantar dari dokter puskesmas, pengantar untuk ke dokter kebidanan di rumah sakit terdekat. Kalau bisa rumah sakit jangan terlalu besar, karena kan kalau terlalu besar sekarang COVID. Oh iya, bener dok. Ya, segera ya, jangan terlambat. Kalau udah telat kasihan, kualitas hidupnya yang kasihan beliaunya, jadi menderita. Soalnya Pak, bisa karena stres juga ya dok. Soalnya ibu saya juga lagi nyusun disertasi sih. Iya, tapi kalau usia segitu biasanya nggak stres ya. Kalau usia 55 masih seperti itu bukan stres, itu ada penyakitnya. Yang disebabkan oleh stres. Jadi pendarahannya bukan karena stres, tapi ada penyakit yang dicetuskan oleh stres. Oh iya. Nah. Ya mudah-mudahan insya Allah sih ketemu cepat dan nggak ada apa-apa bisa diobatin dengan obat saja seperti empedunya. Ya. Oh iya dok. Iya. Iya ya begitu ya. Segera ya dianjurkan untuk. Terima kasih ya dok. Masya Allah tuh. Umur segitu semangat. Saya juga semangat sih. Pengen lagi ngambil S3 nih. Bismillah. Terima kasih Teh Umuara. Nah, dok, ternyata ini banyak banget ya chat yang masuk ternyata. Ketika saya buka peluang buat bertanya, jadi banyak banget yang masuk. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, saya pilih yang tercepat dulu ya, dok ya. Yang tercepat masuk pertanyaannya. Mungkin ini ada dari Haki. Kalau untuk penggunaan tisu magic itu bagaimana efek dan hukumnya, dok? Ya, tisu magic itu kan itu katanya dia jadi sebenarnya itu pemati rasa, ya. Untuk laki-laki yang ahwat yang belum tahu, untuk Iwan juga yang belum tahu, tisu magic itu adalah supaya lama bisa ereksinya dengan tujuan memuaskan istri. Jangan lupa, istri itu puas bukan karena lama tidaknya atau ukurannya penis, bukan. Kan udah saya kasih tahu titiknya yang tempat kenikmatannya seorang perempuan. Udah kan? Kemarin udah kan? Belum? Mungkin sobat yang lain ada yang jawab? Titik belum dok. Belum dok. Afwan deh. Bentar, nanti ya saya ini sebentar nanti saya. Tapi ini nggak boleh di share umum dong ya. Nanti saya dibilang pornografi, ditangkap pula. Ya, nanti kita potong ya Bu, di-cut. Nanti ya saya kasih. Jadi titik G-spotnya laki-laki perempuan itu ada di situ. Cuman itu aja. Sama harus sayang, sama setia.
Jadi seorang perempuan itu, istri itu akan puas kalau suaminya sayang sama dia, kasih lihat setiap hari, ya, nggak biasa ya pokoknya peluk, bilang I love you kek, ya kan, ya kan, itu saya sama suami sampai sekarang masih, "Kangen Mas," gitu ya, terus dia bilang, "Aku lebih kangen." Tiba-tiba dia bilang, "I love you Wi," gitu, terus nanti saya jawab, "I love you more." Nah, gitu, sampai sekarang masih WA-WA-an. Tiba-tiba kangen, saya gitu. Nah, suami saya juga gitu, tiba-tiba ingat. Gitu, gitu. Kalau dengan seperti itu tuh saya udah ceritakan, suami saya tiba-tiba sering bawain makanan kesenangan saya, ya. Sekotak beng-beng. Ya saya bagi-bagi juga sih, masa beng-beng semua tergendut, udah tua ya kan. Tapi suka senang banget. Terus tahu saya sukanya yang green tea, dibawain tiba-tiba apa, taruh di tempat tidur saya. Ih, nggak ada ini apa-apa. Terus beliau sangat setia, oke? Itu penting banget, Masya Allah. Sama kalau saya mau nangis, saya bilang, "Mas mau nangis," dipeluk, diem aja, nggak usah komentar. Kalau laki-laki, apaan sih ginian aja jadi ribet, jangan ngomong begitu, kamu nih gitu aja dipikirin, nggak usah ya Iwan. Iya, 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 udah cukup. Perempuan tuh pengen curhat, ya. Sama siapa lagi nanti kalau nggak usah masukin hati, nggak usah dinasehatin, kita juga nggak butuh nasihat, kita juga tahu, cuman pengen curhat. Bener kan, dari sekarang juga udah gitu kan, awat semua. Ya kan? Coba. Ya. Tapi kita juga gantian jadi tempat curhatnya suami kita juga. Jangan dicerewetin, jangan ngomongin juga, diem aja dengerin. Ya. Apalagi suami paling nggak mau nasihat. Kalau kita diem dengerin juga. Jadi kenikmatan seksual seorang istri itu bukan dari ukuran tadi, bukan tadi lama tidaknya. Ya tapi kalau sebentar banget ya nggak kesenggol dong ya nggak. Ada istilah maaf ya kalau di luar peltu. Maaf kalau ada yang tentara pangkat peltu ya kan. Nempel metu ditempel udah keluar spermanya kan gitu. itu juga itu sih enggak gitu, tapi nggak perlu pakai tisu-tisu magic segala macam itu jadi pemati rasa, jadi nggak berasa kan. Kalau maaf ya kalau ini penis kegeser ini kegeser dinding vagina itu kan dia jadi jadi ini ya kayak maaf ya kayak orang suka coli gitu deh, tapi kan ini lebih lain ya kan dengan tangan orang kan beda. Ada ininya segala, sensasinya segala nanti udah menikah itu kan, itu jadi supaya itu nggak berasa gitu jadi lama gitu loh. Tapi kan nggak perlu. Wah, tadi yang penting tadi tahu titiknya boleh atau enggaknya, selama dia halal ya boleh, tapi buat apa kan gitu, mengapa mesti pakai alat bantu segala. Kalau nanti kita udah bisa, misalnya mau minum itu juga boleh, yang herbal aja, ya kan? Apa? Kenapa? Ini di sini. Oh ya. Baik. Jadi sama itu, nyari kucing kita sekarang temannya kucing 4. Obat kuat, ntar dulu halal apa haram nggak? Saya pernah dapat pasien, ya, karena dia nggak pede sama dirinya sendiri, ngapain sih pakai obat kuat? Selama makan sehat sih oke. Habatus sauda oke banget, ya. Nggak usah pakai yang aneh-aneh deh ya. Saya punya pasien, ini beneran terjadi ya. Tahu nggak? Dia minum obat, ya, supaya lama. Tadi nggak perlu, perempuan nggak butuh itu, nggak butuh lama, nggak butuh. Yang penting tahu titiknya. Sebentar saya kasih. Nah ya, jadi dia itu minum obat kuat nih. Tahu nggak ereksi berapa? 48 jam itu kesakitan jerit-jerit. Jadi kayaknya kesumbat tuh pembuluh darah yang di ujung ini. Jadi akhirnya saya yang nanganin waktu itu. Waktu itu saya lagi jaga di bagian bedah, ingat banget tuh di bagian urologi. Waktu itu saya di RSCM. Jadi kita itu kan itu pembuluh darah keisi ya kan, kayak spons itu kan, ini keisi darah. Ya kan kesumbet di sini kan obat kuat tadi bikin nyumbet deh. Jadi akhirnya terpaksa dikasih pisau di sini dicek jadi keluar darahnya. Tuh. Nggak usah. Efek sampingnya itu jadi nggak usah. Yang penting tahu taktiknya aja. Pokoknya perempuan itu kalau mau ini dulu, disayang-sayang dulu segala macam, udah oke, baru masuk sebentar juga oke, ya kan?
Gitu. Sebentar, Baik. sambil saya pertanyaan dengan yang lain, saya akan cari yang itunya ya. Yang Ya. sebentar. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini bagaimana mendeteksi dini untuk penyakit vaginismus, pengobatannya dan cara pencegahannya? Ya, Sobat Ahad, sambil menunggu mungkin karena keterbatasan waktu ya, kami mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab hari ini. Semoga nanti itu tidak menyurutkan semangat Sobat Ahad untuk belajar, bisa mengikuti kelas-kelas pendidikan seksual pranikah yang lainnya juga. Semoga bisa terjawab juga di tempat lain. Semoga mungkin barangkali kita bisa jadi mengadakan kelas selanjutannya, sesi selanjutnya mungkin ya. Jadi mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, karena lumayan banyaknya yang masuk ya. Luar biasa sekali nih Sobat Ahad. Semangat sekali. Yang terpilih adalah yang ditakdirkan Allah untuk dijawab di forum ini. Baiklah, dan kita tunggu Ibu dokternya. Ibu dokter, apakah memang sengaja di-mute, Bu, atau tidak sengaja? Bu, sambil saya jawab ya tadi pertanyaan ke mute. Sekarang udah? Iya, udah nyala. Sebentar ya, saya soalnya lagi nyari ini nih. Iswayudi. Sebentar ya. Sebentar, saya carikan dulu. Sebentar ya. Jadi tadi apa itu vaginismus? Vaginismus itu ini kita ada pasien saya. Ini beneran datang nama saya itu dia sudah 1 tahun menikah, suaminya belum pernah bisa masuk ke dalam organ intimnya istrinya karena langsung mengkerut ya. Ternyata dibongkar-bongkar sama saya, dia tuh pernah diperkosa. Ya. Ada lagi kasus vaginismus lain itu akhirnya itu suaminya selingkuh. Ya. Ada lagi kasus itu saya kenalan dekat ya. Saya juga baru tahu. Dia cuma berhubungan seks 1 kali loh. Jangan salah dengan suaminya. Ya. Ya. Tunggu. Oke, sebentar. Cuman bisa 1 kali aja. Terus kebenaran kok atau 1-2 kali ya. Habis itu dia nggak bisa lagi salah mengkerut. Kenapa? Karena bapaknya kawin lagi. Itu dia cerai. Ibu bapaknya tercerai, bapaknya kawin lagi, dia benci banget, tapi dia sayang sama bapaknya, tapi dia benci di bawah sadar gitu loh. Ya. Itu ngaruh sekali, makanya hati-hati sekali dari buat psikis ya. Dari segi psikis. Jadi itu kalau udah tahu pernah ada trauma masa kecil yang berat sekali tentang laki-laki, segera berobat dari sekarang sebelum menikah, sebelum ada ta'aruf apapun kita obati karena itu bisa berpengaruh pada vaginismus. Itu waktu itu kayak yang kenalan saya yang baik sekali itu dia 1 kali 2 kali udah akhirnya berapa tahun dia nggak pernah bisa melayani suami karena nggak bisa masuk, dia kesakitan jerit-jerit terus ya, karena itu tadi trauma karena sama bapaknya ya. Padahal bapaknya dia nggak ngalami kekeruhan seksual, nggak ada kekerasan, nggak dapat, tapi bapaknya tadi nikah lagi dan dia lihat ibunya banting tulang kerja, padahal ibunya pejabat juga pegawai negeri, tapi pokoknya nggak pernah di rumah. Jadi kayak gitulah, jadi dia tuh trauma banget, jadi seperti itu. Setelah 3 tahun nggak bisa hubungan seks, tapi hamil waktu itu langsung, jadi orang-orang nggak ngerti kalau ada masalah, curhatnya cuma sama saya. Dan setelah 3 tahun itu akhirnya suaminya selingkuh. Setelah suaminya selingkuh, minta maaf, dia mau hubungan, dipaksain gitu hubungan ya. Saya cobain kasih pelicin segala macam, kena penyakit kelamin karena dia selingkuh suaminya. Oke. Dah. Tuh sekarang udah bercerai ya dengan suaminya itu, dia nggak berniat menikah lagi tuh karena dari awal tidak diobati gitu loh, nggak didetek. Ini penting sekali deteksi. Kita yang tahu bagaimana kita trauma. Saya dari keluarga bercerai tadi, saya sempat benci maksudnya, tapi karena saya ditaruh sama ibu saya di
ayah pengganti tadi yang saya bilang. Kalau ada terjadi keluarga bercerai, tolong kasih ayah pengganti atau ibu pengganti ya. Ibu saya tidak menikah lagi, tapi saya diinapkan di rumahnya om saya, ya. Yang sebentar. Ini oke. Afan ya, Afan nggak enak. Ini nggak boleh di-share ya, please. Nggak boleh. Nanti saya ditangkap. Ya. Itu letaknya selaput perawan itu kan di sini ya. Tuh, ya. Oke. Udah kelihatan ya? Lihat, Bu. Ikhwan, ya, Ahmad juga asal tahu ini di sini. G-spotnya perempuan itu di situ, oke? Ya, ini. Makanya kalau hitam sekarang kan sekarang kan kita MUI kan boleh hitam. Kalau zaman dulu itu di hitam tuh semuanya dipotong loh. Jadi kita nggak ngerasain apa-apa. Kayak di Saudi itu kan Saudi kan makanya kan kalau di hadisnya boleh hitam tapi sedikit. Nah, kalau zaman dulu itu perempuan-perempuan di Saudi itu yang paling barbar kan ya. Itu makanya turunnya agama Islam di sana. Itu dipotong habis nih klitorisnya. Nih ya. Ini tempat kenikmatan seksual seorang perempuan, bukan di dalam vagina. Jadi nggak ada urusan, Ikhwan, dengan namanya besarnya atau apa-apanya, nggak ada urusan, lamanya segala nggak ada. Makanya kalau emang merasa bahwa nggak bisa lama dulu, dan pengantin baru pasti nggak bisa lama, karena kan baru kaget-kaget gitu cepet nanti. Ya nggak usah pakai tisu-tisu segala macam itu bahan kimia, kita nggak tahu cocok atau enggak segala macam. Nih ya, di sininya aja dulu nanti ya. Di sininya dulu maunya diapain di sebelah situ. Nah, tanya sama istrinya ya, dipegang-pegang atau apa. Tapi jangan kasar karena itu sangat sensitif. Ya sama seperti G-spotnya laki-laki itu di situ dulu. Nah, begitu udah kira-kira dia mau mencapai yang kenikmatannya baru dimasukkan, boleh. Itu gampang, nggak ada urusan deh sama segala macam. Dan itu akan terjadi akan lebih gampang kalau merasa dicintai dan tadi setia. Ini penting sekali buat perempuan. Perempuan tuh urusannya cinta, laki-laki sperma, ahwat. Makanya dalam Islam itu udah bener. Kalau suami minta nggak boleh ditolak, ya kan? Dengan syarat tadi lagi nggak haid. Kalau lagi haid gimana? Ya pakai tangan kita, ya kan gitu. Tangan istrinya. Pokoknya harus keluar dulu gitu. Itu bicarakan deh nanti kalau udah menikah berdua maunya bagaimana kalau lagi haid. Nggak boleh ya, lagi haid nggak boleh. Lewat dubur juga nggak boleh ya. Itu ada soalnya kalau lagi haid dia lewat dubur. Atau haidnya udah tinggal sedikit kok tetap nggak bisa, masih kebuka pembuluh darahnya, ada kemungkinan tadi. Oke? Udah ya, satu yang buat laki-laki ya, sebentar. Di perempuan urusannya cinta ya. Pakai pelicin vagina ya tadi ya, yang Durex, Figel, kayak jelly, penting. Ya. Ini perawatan daerah intim nanti saya share ya. Oke, ini ada. Tuh, tunggu dulu ya, laki-laki mana ya? Laki-laki. Nah, nih, produksi sperma 150.000 per hari. Ini G-spotnya laki-laki di bawah sini nih. Ya, Ahwat ya. Di situ di bawah. Mau digedein. Nih. Sama di dubur itu dia G-spot. Nauzubillah misalnya cobaannya Allah itu. Makanya nggak boleh zaman Nabi. Udah ada di Al-Quran. Begitu pernah kesenggol dari dubur. Udah selesai prostat. Dan pembesaran prostat pada orang yang udah usia tua 50 tahun segala macam itu, ya kan? Itu bisa terjadi kalau begitu udah pernah melakukan hubungan suami istri, terus istrinya nggak mau ngelayanin, dia terjadi bisa pembesaran prostat itu jadi berat banget, sakit. BAK-nya nggak bisa, buang air kecilnya di ini, pembesaran prostat itu karena tadi begitu sudah pernah melakukan hubungan seks, terus tidak lagi jarang, jadi makanya laki-laki makanya kalau memang masih usianya masih muda, istrinya meninggal atau bercerai ya kalau bisa nikah lagi supaya nanti keluar spermanya. Atau tadi olahraga kalau nggak mau itu, pokoknya harus keluar spermanya, ya. Tadi kalau udah pernah melakukan hubungan seks, kalau belum sih nggak ada urusan, masih itu alasan. Jadi banyak banget kalau di barat yang bukan berdasarkan agama. Ya kalau gitu anak muda harus bisa diajarin coli dari umur 5-6 tahun. Ada tuh seksual di situ supaya nggak pembesaran prostat, nggak ada urusan. Kalau udah pernah melakukan baru beda karena beda sekali ya. Ini ada bukti-bukti ilmiahnya semuanya. Jadi nggak main-main. Tapi kalau mereka sengaja dicari-cari supaya itu
ya kan? Nah, dan ini makanya kalau orang disodomi itu ketagihan, itu makanya susah sekali, bahkan yang maaf ya, yang di pesantren-pesantren, itu udah pernah sekali, udah. Ini kan kita lagi nanganin ya, saya nggak sebut pesantren apa, beberapa anak laki-laki di suatu pesantren tingkat SMP dikeluarkan karena saling sodomi. Pesantrennya Ikhwah ya, maaf. Yang satu lagi juga gitu, yang laki-laki itunya ustadznya yang melecehkan anak muridnya tingkat SMA. Padahal hafiz, ya kan? Karena kalau udah sini tuh udah iblis masuk, udah kalau ada kayak gini nih iblis. Tapi kalau di dalam pernikahan suami dan istri, laki dan perempuan, insya Allah enggak. Ya itu justru dapat pahala kan, jadi barokah juga, jadi sehat, ya kan? Okay. Nggak ada ya, nggak boleh dipaksa. Sekarang seksual konsen segala ya. Ya tadi laki terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kalau istrinya lagi capek, kenapa maksa sih? Kalau enggak minta tangannya aja, tolong deh pakai tangan aja. Kalau enggak saya tuh butuh banget nih keluarin, bilang aja Iwan ya. Udah pakai tangan istrinya aja, cepat selesai. Gitu, jangan dipaksa lah istrinya kalau lagi capek. Emang tahu sekali-sekali minta tolong deh. Ya, Iwan nanti kalau udah punya anak. Sekali-sekali istrinya biar pergi sendiri misalnya. Terus Iwan ngurusin aja 2 jam. Pasti pusing banget ya. Apalagi ke kita nih wanita bekerja. Kami wanita bekerja ini tetap pekerjaannya sama dengan laki-laki di luar. Kayak misalnya saya dokter, sama pasien-pasien saya keluhannya. Sampai rumah kita tetap pegang rumah loh, jangan lupa. Makanya suami saya sangat hargain. Jadi suami saya sayang banget, nggak pernah bentak, nggak pernah ini ya. Tapi saya juga hargain beliau karena beliau lurus orangnya, semua suaminya halal, nggak mau korupsi waktu aja nggak mau. Kerjain BPJS pasien banyak teman yang kabur jam 11 siang karena gajinya dikit. Kalau beliau enggak sampai jam segitu, makanya kita bantu. Ya, bisa kan berdua ya nanti ya suami istri ya. Jangan lupa tujuan kita satu, ridho Allah. Oke, ada pertanyaan lagi yang menyangkut ini yang G-spot tadi udah ya. Jadi nggak usah pakai obat kuat segala ya. Aduh, aneh. Malah yang banyak banget yang besar-besarin penis disuntik oli. Ada pasien saya disuntik oli malah bleber ya kan. Dikiranya itu istrinya puas. Ada yang pasang susuk pakai jin. Udah sirik. Oh iya, pakai dukunnya mati, meninggal. Udah gitu jinnya pergi. Akhirnya tinggal logamnya di situ. Saya yang ngeluarin. Ada. Kita nih pengalaman udah. Buat apa? Jadi itu mitos sekali bahwa perlu lama, perlu besar, itu mitos. Ikhwan. Udah tahu ini ya, jangan lupa. Nih, oke. Afwan. Aduh, nggak bisa. Tadi ya, yang tadi ya G-spotnya perempuan ya. Laki-laki juga di situ aja. Layanin itu bukan berarti harus berhubungan di daerah intim. Kalau yang tadi buat Iwan awat-awat layanin tuh bisa pakai tangan aja. Kalau emang capek banget bilang. Iwannya juga tolong ngerti. Sekali ini aja, maaf ya aku capek banget nih, beneran capek banget. Ini lagi ini di sana belum beres ini. Maaf ya. Tapi udah oke. Ya, Mas mau diapain? Oke. Abang mau diapain? Abi mau diapain? Oke. Kalau bisa lagi berdua jangan pernah ngomong Abi sama Umi, seakan-akan cuman bapak dan ibu. Saya tuh kalau bahkan di depan anak-anak saya, kami selalu berdua memanggil nama kesayangan, ada panggilan kesayangan, apa deh boleh ya. Jangan Abi dan Umi. Jadi seakan-akan kita ini cuman ayah dan ibu dari anak-anak. Bukan, kita ini kekasih. Masya Allah. Ya. Baik, Bu. Ya, karena terbatasan waktu, ya walaupun ini masih banyak ya sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf kembali lagi ke Sobat A sekalian, beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Semoga Sobat A tetap semangat buat mencari ilmu lagi di luar sana. Nah, sama saya boleh dikontak di dewiinongirana@gmail.com, oke? Oke, nah, berarti Ibu kalau misalnya ada yang mau meminta kontak nomor HP Ibu, apakah boleh diberikan? Kalau yang email saja, ada masalah yang sangat berat, silakan. Boleh kasih email ya, boleh telepon ya kan. Kemarin ada yang kasus-kasus yang itu tuh segala macam ada, silakan telepon saya, bahkan kalau bisa saya periksa atau apa nanti bisa ya kan. Kalau emang ada yang berat. Tapi kalau yang pertanyaan-pertanyaan tadi yang misalnya bisa dijawab dengan email, dengan itu bisa, silakan saya di email aja, dewiinongirana@gmail.com misalnya saya ini sebentar ya. Jazakumullah khair ya, mohon maaf lahir batin sekali lagi.
Jazakumullah khair juga, jazakumullah khair untuk Ibu yang udah berbagi sangat banyak ilmu, udah meluangkan waktunya Nah, sampai iya itu ya, buka forum saya ini. udah saya share buat everyone ya. Ya, itu boleh ya Sobat Ahad di save emailnya, di copy dulu aja sekarang nih sebelum room Zoom-nya ditutup, di copy. Kalau nomor Nanti, HP untuk yang darurat aja ya, karena saya ya, banyak sekali di depan pasien, kemudian ya. pendampingan apa-apa barangkali nanti jadi nggak. Kecuali kalau emang darurat sekali silakan telepon. Ya. Baik ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dewi Imairana sudah memberikan ilmunya, sudah meluangkan waktunya. Dan masih terima kasih juga untuk Sobat Ahad sekalian sudah belajar bersama nih di sini dengan penuh semangat. Nah, saya himbau lagi untuk Sobat Ahad boleh banget beberapa ilmu-ilmu yang berguna di sini dibagikan kepada teman-temannya atau di Instagram story-nya. Jangan lupa tag Dr. Dewi dan juga Ahad Nukman dan teman-temannya yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Nah, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dari forum kali ini, kami meminta untuk Sobat Ahad mengisi kuesioner di link feedback yang akan dikirimkan di kolom chat Zoom dan juga di kolom chat grup WhatsApp akan dikirimkan oleh tim Ahad Movement dan mohon untuk diisi agar kami semua sama-sama melakukan perbaikan. Saya juga menawarkan kepada Sobat Ahad sekalian untuk barangkali mau berdiskusi lebih dalam bersama tim Ahad lainnya, boleh bergabung di grup WhatsApp Sobat Ahad yang linknya ada di bio Instagram Ahad Movement. Silakan join. Oh, kalau misalnya saya mau dimasukin ke situ juga boleh, walaupun saya nanti mungkin jawabnya agak lambat, nggak apa-apa ya. Kalau saya mau dimasukkan ke grup WA itu silakan. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak, Bu. Ya, nanti mungkin akan kami invite. Mungkin, Bu, boleh disampaikan barangkali ada sedikit closing statement dari Ibu. Ya, itu sekali lagi jangan lupa kita selalu berpegang pada surat At-Tahrim ayat 6 ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jadi kita perbaikin dulu diri kita tadi, kayak misalnya ada masalah-masalah, kita perbaikin dulu sebelum menikah. Yang udah menikah juga nggak apa-apa, baru tahu kita perbaiki diri kita, kemudian keluarga kita ya, mulai dari pasangan kita dulu, kemudian yang sama-sama, yang tujuannya sama gitu, kemudian keluarga kita dulu, baru kita keluar ya. Jangan lupa itu. Ini adanya cuma di Al-Qur'an. Itu prinsip kita, tolong dipegang terus. Bismillah. Ya. Insya Allah kita semua bertetangga di surganya Allah. Kalau saya nggak ada, tolong saya dipanggil ya. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Mungkin sebelum ditutup, boleh Sobat Ahad semuanya menyalakan kameranya untuk sejenak untuk kita foto bersama. Nanti akan di screen capture oleh tim Ahad Movement. Boleh ya? Ini ya, narkoba, no seks bebas, no HIV/AIDS atau no narkoba, no seks bebas, no pernikahan terlalu dini. Persiapan penting. Bayangkan nggak sekarang, kalau kita nikah usia 14 tahun, kita kira-kira bisa nggak? Nih semua yang sobat di sini. Coba Sobat Ahad ada yang mau mencoba menjawab menikah mungkin usia 14 tahun? Mungkin nggak? Bisa, Dok. Hah? Apa? Bisa. Ya nggak bisa dong. Gimana mau didik anak? Kita sendiri masih galau. Masih anak-anak ya. Iya. Oh. Ya kan? Kan Gitu. menikah itu bukan cuma, jadi saya tuh nggak setuju sama orang yang bilang kita cepet nikah aja supaya nggak berzina. Loh, nikah itu bukan hanya untuk seksual. Nikah itu bikin suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menciptakan generasi baru yang sehat. Gimana anak 14 tahun mau jadi ibu? Ayo. Atau menjadi istri, kan egois ya. Bener kan? Gitu. Nah, ya. Bisanya sih bisa, masalah seksual doang, ya kan? Bukan itu. Tujuan pernikahan bukan seksual. Itu salah satu faktor yang penting. Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali. Mencegah berzinahan ya dengan tadi mengisi waktu dengan hal positif. Gitu. Zaman Rasulullah beda, nggak ada internet, nggak ada. Sehat semua makanan juga ya. Nggak apa-apa zaman Rasulullah ada anak 13 tahun nikah, karena beda zaman. Ya, ini penting ya, makanya ya, 3 dulu nih. Ya. Tapi yang ketiga sih sekarang kita no IMS HIV/AIDS, no narkoba, no seks bebas, no IMS HIV/AIDS. Pernikahan terlalu dini juga nggak baik sama sekali karena belum siap. Lahir batin. Ya. Sobat Ahad mungkin yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu, atau mungkin barangkali memang tidak ingin menyalakan juga tidak apa-apa. Tadi Ibu apa gayanya seperti ini? Ya. Okay. Ini 3-0 ya, 3-0, 0 narkoba, 0 HIV/AIDS,
zero IMS HIV AIDS, sama zero zina. Nah, nggak boleh zina ya. Oke. Itu ada loh Siap. di Indonesia kayak gini loh, no zina loh, padahal udah disebut. Baik. Oke, semuanya siap-siap ya. Tim Ahad udah siap men-screen capture-nya ya. Oke, semuanya senyum. Ya. 1, 2, 3. Ya, ke slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh dimatikan kembali kameranya. Ya, Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, saya izin dulu ya. Nanti kalau ada Oh, acara ya. yang buat dengan Pak Iqbal, saya boleh nanti sedikit menambahkan untuk khusus Ikhwan ya, Insya Allah. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Dewi Ya, Irana. Semoga makasih semua banyak. diberikan balasan yang terbaik dan diterima sebagai amal ibadah. Amin, Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Ahad sekalian, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita beristighfar dengan sungguh-sungguh. Barangkali ada perkataan atau perilaku atau mungkin niat yang sempat berbelok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak Sobat Ahad yang sudah mengikuti webinar kita kali ini. Semoga mendapatkan banyak ilmu dan ilmunya berkah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.